Para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini sedikit kita bahas tentang masalah bagaimana kewajiban kita apabila kita meninggalkan sholat, menyegerakan mengkodok sholat yang ditinggalkan karena tidak ada uzur, bukan karena tidur, bukan karena lupa, bukan karena dijamak, maka hukumnya adalah wajib. Karena gambaran Rasul, bagaimana menurut engkau jika di depan rumahmu ada sungai, tiap hari mandi 5 kali, kira-kira bersih apa kagak? Bersih. Ya kan, sholat itu ketika kita sholat, dosa-dosa kita pun diampuni oleh Allah. Dari dalam sholat ada Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Fadhatu bil qabul li tamami kulli sur wa ma'mul wa ila hadrati sayyidina Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabil kiram syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa bil fathi ya fattah ajil takarrumana wa bil ilmi nawwir ya alim uqulana. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alni khairan mimma yadhunnun wa la tu'akhidni mimma yaqulun waghfir li ma la ya'lamun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yubadiru, dan menyegerakan, man marra, orang yang telah lewat. Penjelasannya, orang yang mukallaf, akil balik, bifaitin, dengan sholat yang luput, wujuban, secara wajib, infata bila udrin, jika luput itu sholat tanpa uzur, fayal zamuhu al-qada'u, maka wajib bagi dia mengqada' fauran, saat itu juga. Qala Syekhuna Ahmad bin Hajar rahimahullahu ta'ala, berkata Syekhuna Ahmad bin Hajar rahimahullahu ta'ala, walladhi yadharu annahu yalzamuhu sarfu jami'i zamanihi lil qada'i, dan yang zahir bahwasanya wajib atasnya itu menggunakan seluruh waktunya untuk mengkodok ma ada ma yahtaju li sarfihi fi ma la budda minhu, akan perkara
yang selain perkara itu butuh untuk menggunakan waktu itu pada sesuatu yang wajib. Wa annahu yahrumu alaihi at-tatawwu, dan sesungguhnya haram atas dia solat sunat. Wa yubadiru bihi nadban, dan sunnah baginya itu nadban secara, wa yubadiru bihi nadban, dan menyegerakan dengan yang luput itu secara sunnah. In fata bi udhrin, jika dia luput itu salat dengan adanya uzur, ada uzur. Kanaumin, seperti tidur, lam yata'adda bihi, yang tidak melewati batas, wa nisyanin, dan lupa, kadalik, seperti itu juga. Para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini sedikit kita bahas tentang masalah bagaimana kewajiban kita apabila kita meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat itu ada yang uzur, ada yang tidak pakai uzur. Atau bahasa lainnya, seseorang itu melaksanakan sholat di luar daripada waktunya, itu ada yang karena ada uzur, ada juga yang tidak ada uzur. Jadi waktunya sholat zuhur, dia nggak sholat zuhur karena ada uzur. Apa uzur sholat? Uzur sholat di mana sholat itu dibolehkan untuk dilaksanakan di luar daripada waktunya, ada 3. Satu, karena kita pengen menjamak, jamak takhir. Ini lagi safar, lagi melakukan perjalanan. Misal kita mau melakukan perjalanan jauh, kita jamak takhir. Nah, di waktu yang awal, misalnya di waktu zuhur, kita udah niat tuh, saya niat untuk menunda sholat di waktu asar karena jamak. Itu dibolehkan, nggak apa-apa. Kita melaksanakan sholat zuhur tapi di waktu asar, boleh-boleh saja. Ya, mau dipraktekin silahkan. Ya, tidak apa-apa. Mengamalkan ilmu jangan sampai gampang lupa. Nanti waktu ziarah ke Cirebon, boleh dipraktekin, nggak apa-apa. Jadi kita jamak itu sholat zuhur ke waktu asar. Jadi niatnya di waktu zuhur. Ketika masih ada waktu zuhur, kita niat tuh, saya niat menunda sholat zuhur ke waktu asar karena di jamak takhir. Boleh seperti itu. Yang kedua, karena kita tidur, uzur sholat tidur. Apabila kita tidur dan nggak ada yang bangunin, atau bahasanya ketiduran, tidur dari jam 10 bangun-bangun jam 5 sore, nggak ada yang bangunin, maka boleh di situ kita sholat zuhur di luar waktu zuhur. Namanya ada uzur gitu. Cuman dalam masalah tidur ini hati-hati. Dibolehkan tidur sebelum waktu sholat. Contoh misalnya ketika kita ini
pengen tidur jam 10, kan belum masuk waktu zuhur, itu boleh. Tetapi kalau seandainya udah masuk waktu sholat kita tidur, maka jatuh hukumnya makruh. Makruh. Udah masuk waktu sholat, udah kumandang azan, dia tidur, ini hukumnya makruh. Hati-hati buat kita yang ada di sekitarnya. Kalau ada orang misalnya tidurnya sebelum zuhur, kakak sunnah kita bangun dia. Ya. Kalau seandainya ada orang tidurnya sesudah zuhur, maka wajib kita bangunin dia. Hukumnya wajib tuh. Jangan sampai enggak. Itu jangan sampai ntar orang kelewatan lagi. Tapi kita kalau tidurnya habis maghrib gitu sampai nanti belum bangun, itu makruh. Tidur habis maghrib. Iya, bahkan kata ada satu hadis, orang yang tidur sesudah atau sebelum isya itu nggak bakal dikasih tidur sama Allah sesudah isya. Itu jadi susah tidur kalau kita tidur sebelum isya. Itu kalau bisa tidur sesudah isya, jangan habis maghrib, itu nggak bagus. Itu tidur menjelang maghrib nggak bagus juga, bisa asar. Itu bisa bisa mewaris penyakit gila. Gitu. Itu kan kita tidur sebelum waktu masuk zuhur. Nah, emang mata udah masuk waktu zuhur, Ustaz. Tapi keadaan mata itu ngantuk sama capek itu gimana, Ustaz? Iya. Kita ketiduran kita 12 gitu. Iya, kalau kita yakin bahwa kita bisa bangun, maka itu boleh-boleh saja. Kenapa? Karena kita yakin kalau kita bisa bangun tuh sebelum lewat waktunya. Tapi kalau nggak yakin bisa jadi haram, nggak boleh. Itu ya, kita nggak yakin. Itu berdasarkan kebiasaan kita yang tahu. Ya, biasanya kalau udah tidurin bangsa setengah jam atau 15 menit udah seger lagi dah. Itu. Nah, masalah ini ya, masalah yang namanya tidur seperti ini termasuk daripada bagian uzur. Ya, uzur apabila kelewatan daripada waktunya karena ketiduran. Wanti-wanti, makanya usahain sebelum masuk waktu ya, kita bisa tidur dulu kalau emang berat banget. Nah, tapi kalau udah masuk waktu mendingan sholat dulu baru tidur. Itu karena tidur. Yang kedua apa? Karena lupa. Saking asiknya baca Quran, lupa waktu zuhur. Iya, lupa. Tahu-tahu 5:30. Ya namanya orang lupa. Iya. Ini lupa yang tidak melampaui batas kan? Lupa yang tidak melampaui batas itu. Nanti kalau lupa main karambol. Nah, itu dibolehkan kita sholat bukan pada waktunya. Ya, artinya dikodok. Masalah mengkodok, wayubadiru, dan menyegerakan di dalam mengkodok sholat yang tidak ada uzur. Bukan karena dijamak, bukan karena tidur, bukan karena lupa. Menjegerakan untuk mengkodok itu hukumnya wajib. Kenapa? Karena tidak ada uzur. Maka kata ulama, hatta sampai kepada ada yang mengatakan bahwa dia diwajibkan untuk menggunakan seluruh waktunya untuk mengkodok sholat. Bahkan kalau orang yang
meninggalkan sholat tanpa uzur, lalu dia sholat sunat, hukum sholat sunatnya haram, nggak boleh. Ya, hukum sholat sunat orang yang meninggalkan sholat yang masih punya kodoan tapi tidak ada uzur, hukumnya haram. Maka dia mesti menggunakan seluruh waktunya selain waktu-waktu yang wajib. Di antara misal kita mesti sholat zuhur dulu, itu kita mesti sholat zuhur dulu. Kalau nggak sholat zuhur dulu, bisa-bisa lewat waktu zuhur, waktu yang hadir, sholat zuhur dulu. Atau kita pakai misalnya di antara waktu itu mencari nafkah, kan hukumnya wajib. Nah, ada tuh kelonggarannya di situ. Ketika kita mencari nafkah, karena mencari nafkah itu memberi nafkah hukumnya wajib, maka di saat itu boleh kita mencari nafkah. Selain itu masih punya kodoan, pakai waktu buat mengkodok sholat. Ya. Pengalaman kita di waktu subuh, Ustaz, kan kita kesiangan tuh bangun jam 6, sedangkan kerja itu kan jam 7 masih kok, perjalanan itu sejam. Kalau kita sholat dulu kan pasti sholat itu kita 15 dulu, jadi sholatnya itu di tempat kerja itu gimana, Ustaz? Udah siang lah gitu ya. Iya, Jam 6 mah berarti udah habis waktu subuh. iya maksudnya kebablasan itu. Iya, iya termasuk itu bagian daripada mencari nafkah itu. Ya, nggak apa-apa. Jadi kita langsung sesudah sampai ada kesempatan kita sholat, kodoin tuh sholat. Iya, kayak gitu. Kodok. Itu untuk sholat yang ditinggalkan tidak ada uzur. Adapun masalah menyegerakan sholat yang kita tinggalkan karena ada uzur, maka hukum menyegerakannya hukumnya sunnah. Hukum menyegerakan sholat yang kita tinggalkan atau hukum menyegerakan mengkodok sholat yang kita tinggalkan karena ada uzur, itu hukumnya sunnah. Ya, hukumnya sunnah. Sekali lagi, hukum menyegerakan mengkodok sholat yang kita tinggalkan karena ada uzur, baik itu karena tidur ataupun lupa, maka hukumnya sunnah. Coba kalau kita misalnya belum kodoin itu sunnah, udah kita langsung sholat sunnah, maka hukum sholat sunnatnya makruh. Bayar dulu kodok, bayar dulu kodoan kita, utang-utang kita, kayak gitu. Kata Nabi, manasya man nama anis salati au nasiyaha falyusolliha idza dzakaraha. Siapa orang yang tidurnya sampai meninggalkan sholat atau dia lupa akan sholatnya, maka hendaklah ia tunaikan sholat itu jika dia sudah ingat. Artinya kodoin sholat. Kayak gitu. Itu artinya kan uzur. Ada uzur tuh. Ya, kodoin sholat. Gimana kalau nggak ada uzur? Yang ada uzur aja mesti dikodok, apalagi kagak ada uzur. Kayak wanti-wanti. Makanya kalau kita dalam perjalanan, iya. Kenapa? Kodoin langsung. Jangan dah gitu. Kodoin. Nih inget nih sekarang nih. Udah inget, ntar kodoin. Iya. Pakai. Gunakan waktu kita yang ada, pakai buat kodoin itu sholat. Ya utang ke orang aja mesti dibayar, berat. Apalagi utang kepada Allah.
gitu. Sekuat tenaga kita, semampu kita, ya usahain tuh. Maka ketika ada waktu kosong yang selain daripada amal yang wajib, kita diwajibkan untuk mengqadha salat kita. Hatta almarhum Kiai Haji Sadli, saya punya engkong, itu pernah salat taraweh niat salat qadha. Qadha apa? Qadha salat subuh. Itu ya, kadang-kadang kan sebentar lagi misalnya bulan suci Ramadan mau sholat taraweh, gimana orang-orang pada taraweh pasti gua enggak, sementara kita masih punya utang. Maka enggak apa-apa, orang lain misalnya pada sholat taraweh, kita sholat ngodoin sholat. Itu saking apa, yang wajib itu diutamakan, didahulukan, wajib tuh. Jadi lebih baik mana? Sholat tahajud bisa tapi kagak sholat subuh, atau sholat subuh tapi nggak tahajud. Mending mana? Mending sholat subuh tapi kagak tahajud. Karena penting sekali sesuatu yang wajib itu, skala prioritas paling utama. Begitu. Maka benerin sholat kita yang wajib, benerin rukunnya, benerin wudunya, benerin rukun-rukunnya. Kalau kita udah benerin, nah meningkat keimanan kita. Tambahin sholat sunat, rawatib, qobliyah, ba'diyah, biar pada tahu mana yang ada qobliyah, mana yang ada ba'diyah, mana yang kagak. Jangan sampai mentang-mentang baru taubat, habis sembahyang asar langsung sholat 2 rakaat. Apa ini? Ba'diyah. Masya Allah. Saking rajinnya kan gua habis tobat katanya. Iya, makanya. Oh, kalau kodok boleh. Kayak kita, jangankan yang wajib, yang sunnah aja dianjurkan kita mengkodok. Misalnya, kita tadi zuhur nggak sholat qobliyah atau nggak sholat ba'diyah, kita ingat sekarang mau dikodokin sekarang nggak apa-apa. Rasulullah begitu. Habis sembahyang asar sholat 2 rakaat. Rasul emang ada sholat ba'diyah sesudah asar? Bukan, saya yang lagi ngodoin. Tadi habis sholat zuhur saya nggak sempet sholat ba'diyah, ada tamu, saya dahuluin dulu tamu. Makanya kita dianjurin tuh begitu. Kalau misalnya kita ninggalin tadi karena buru-buru, ya udah ada tamu nungguin, nah ada waktu senggang, dianjurin kita kodoin sholat sunnah. Bayangin tuh, saking hebat dan begitu sangat utamanya, pentingnya sholat. Yang wajib, yang sunnah aja dianjurin untuk mengkodok, apalagi yang wajib. Karena banyak rahasia di situ. 124.000 nabi, di mana ada masalah sholat. Itu. Maka semakin kita dekat kepada Allah dengan sholat kita, semakin Allah cinta kepada kita. Itu Masya Allah, sampai ada orang saleh itu bilang gitu, kalau kita udah bisa melaksanakan sholat yang 5 waktu, kita jaga benar-benar, ditambah dengan qobliyah ba'diyah, ditambah dengan sunat rawatib, apa yang ente pengen Allah kasih? Ya, pertanyaannya itu dia yang berat. Ya, kadang-kadang kan kita suka sholat di rumah. Tuh kalau udah sholat di rumah, sholat yang wajib doang, yang sunnah berat banget. Kalau kita bisa tuh ngamalin itu yang sunnah, subhanallah, Allah tambah cinta sama kita. Ya, ya silakan. Ini masalah yang kodo itu kan ya, kita pengen kodo subuh tuh di bulan puasa kita tarawih. Itu niat kita itu berjamaah atau kita sendiri? Ya kalau saat itu mah kita niat boleh sebenarnya sih. Kalau niat berjamaah itu boleh-boleh aja, cuman niat kita lagi sholat kodok subuh boleh.
Dan ada orang lagi sholat sunat aja, kita mau sholat zohor, itu boleh kita berjamaah sama dia. Yang penting dua, bukan sholat gerhana. Yang kedua bukan sholat jenazah. Itu yang penting, bukan dua tuh. Kenapa? Gerakannya beda. Kalau orang sholat jenazah ada rukunya nggak? Ada. Iya. Kamu nawas doang yang dulu pakai ruku pakai sujud. Kalau apa? Sebab yang mati banyak dosanya. Itu candaan ya. Itu gitu ya. Kita lagi sembahyang, ada orang datang di sebelah kita, kita angkat jadi imam, boleh. Itu dia lagi sholat sunat, kita angkat jadi imam, kita sholat di belakang dia, padahal dia lagi qobliyah ba'diyah. Ya sudah, lanjutin aja, jangan sampai ntar yang lagi sholat sunat itu melambaikan tangan di sebelah. Tapi apa ya, bilang jangan. Gue lagi sholat sunat, nggak apa-apa. Iya, selama masih dalam gerakannya. Pernah kita begitu, Ustaz. Itu ya? Iya, dia mengambil tangan begitu. Jangan. Iya. Itu. Walaupun kita tahu dia sholat sunat kan? Iya, nggak apa-apa. Ya, karena gerakannya sama, gerakannya sama. Itu walaupun kita tahu bahwa dia lagi sholat sunnah. Makanya kalau kadang-kadang ada yang menghindari itu, kalau sholat sunat jangan di tengah, pinggir, itu, ya, nggak di tengah, di pinggir aja. Tuh kayak gitu. Jadi kembali lagi di dalam masalah bersegera di dalam mengkodok sholat yang ditinggalkan karena tidak ada uzur, hukumnya wajib menyegerakan mengkodok sholat yang ditinggalkan karena tidak ada uzur, bukan karena tidur, bukan karena lupa, bukan karena dijamak, maka hukumnya adalah wajib kalau tidak ada uzur. Kalau ada uzur, menyegerakan mengkodok sholat yang kita tinggalkan karena ada uzur, hukumnya sunnah. Atau berarti kalau seandainya kita itu melaksanakan sholat yang sunnah, padahal kita masih punya kodoan yang kita tinggalkan tidak ada uzur, maka hukum melakukan sholat sunnatnya adalah haram. Yang kedua, apabila kita sholat sunat padahal kita belum mengkodok sholat yang kita tinggalkan karena ada uzur, hukumnya makruh. Ya, maka apabila kita itu meninggalkan sholat tanpa ada uzur, diwajibkan kita menggunakan seluruh waktu kita untuk mengkodok sholat tersebut. Maaf Ustaz, mengikuti pertanyaan Tinusin. Kalau ini di waktu-waktu lalu, zaman jahiliyah, Iya. kita habis sholat subuh, kita kodoin subuh. Ntar habis zuhur, kita kodoin zuhur. Kita cicil gitu tiap hari. Karena kan ya kita nggak ingat berapa kali meninggalnya, tapi pokoknya banyak. Iya. Ini zaman waktu lalu dulu. Iya. Nah, kalau kita nggak tahu, misalnya gitu, cuman sangkaan kita aja, ya nggak apa-apa. Habis sholat zuhur, kodoin zuhur. Habis sholat asar, kodoin asar. Sepanjang kita, ya masih punya kodoan. Jangan dulu kita sholat sunat tuh. Pakai itu waktu sholat sunat buat mengkodok sholat tetap kayak gitu. Kenapa? Ngeri.
kalau kita pakai buat sholat sunat, sementara ada sholat yang kita tinggalkan tanpa ada uzur, ya. Dulu kan sering piknik, misalnya ke Cibodas, atau kalau habis main bola tuh ya, agak langsung sholat tuh, mesti keringetan. Jalan subuh, maghrib. Subuh. Tuh, tidak ada uzur tuh. Maka pakai seluruh waktu kita itu untuk mengqadha sholat. Itu saking pentingnya yang namanya sholat. Jangan sampai kita tinggalkan, berat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya bagi anak-anak kita dianjurkan, bahkan diperintah, anak usia umur 7 tahun suruh sholat, enggak sholat marahin. Anak umur 10 tahun suruh sholat, enggak sholat, pukul dengan pukulan yang tidak menciderai. Ini para ulama di sini banyak berpendapat. Ada yang berpendapat di antara pukulan yang tidak menciderai, di antaranya adalah hukuman, atau misalnya tidak dikasih uang jajan. Itu berasa banget tuh. Iya, kalau kamu udah sholat sama ayah nggak dikasih uang jajan, nah, itu kata para ulama termasuk goyer mubroh, pukulan yang tidak melukai dan menciderai, tapi berasa sama dia. Kalau kecil saya digebukin pakai gebukan kasur. Iya, tapi kan nggak sampai kagak bisa jalan gitu. Paling banter dulu kita pakai sapu lidi gitu ya, pakai bambu kalau ngaji dulu. Itu untuk apa? Dorbut ta'dib, pukulan untuk mendidik, supaya itu anak terbiasa. Kalau udah terbiasa nggak berat. Yang berat itu kalau belum biasa. Maka biasain tuh. Sama kayak kita sholat sunat, sama kayak kita sholat tahajud. Kalau belum biasa mah berat. Makanya paksain untuk awal-awal. Kalau kita udah bisa maksain, insya Allah terbiasa. Kesononya udah enteng kita untuk sholat. Mau sholat wajib, mau sholat sunat. Bahkan kalau orang udah terbiasa jalan-jalan kemana-mana, berasa nggak enak kalau belum sholat. Itu dia, ya, wanti-wanti. Makanya kembali lagi, aqimis sholah, dirikanlah sholat, ya. Supaya apa? Supaya Allah senantiasa memberikan pertolongan, memberikan rahmat dan ampunan kepada kita. Karena gambaran Rasul, bagaimana menurut engkau jika di depan rumahmu ada sungai, tiap hari mandi 5 kali, kira-kira bersih apa kagak? Bersih. Ya kan, sholat itu ketika kita sholat, dosa-dosa kita pun diampuni oleh Allah. Dari dalam sholat ada Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Ya, jadi balik lagi buat kita, jangan anggap remeh sholat, ya. Mau nanya lagi. Iya, silakan. Ini kan bulan puasa, seumpamanya sholat qodhonya tuh Johor dikerjain malam. Boleh. Boleh ya? Boleh. Seumpamanya bukan bulan puasa juga bisa. Iya, yang namanya qodho itu melaksanakan sholat di luar daripada waktunya. Kita sekarang misalnya mengqodho sholat subuh, boleh nggak? Boleh saja, silahkan. Dan Nabi juga mengqodho sholat ba'diyah zuhur di waktu habis asar. Itu boleh, silakan. Apalagi kita yang tahu fadilah sholat sunat fajar. Tahu sholat sunat fajar? Sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh, seperti lebih mahal ketimbang dunia dan seisinya. Maka ketika kita habis misalnya sholat
subuh karena nggak keburu sholat sunat fajar, keburu qomat, maka habis sholat subuh boleh kita sholat 2 rakaat niat kodok sholat sunat fajar, nggak apa-apa. Sayang banget itu. Iya, sholat qobliyah, zohor, asar itu masya Allah fadilahnya, bisa membebaskan kita dari siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu begitu banyak rahasia-rahasia di dalam sholat. Kalau kita bisa amalin itu, insya Allah dibikin mudah urusan kita dunia dan akhirat. Tuh ya. Jadi wanti-wanti nanti mudah-mudahan bisa dipraktekkan tuh yang namanya jamak takhir gitu. Kita bisa praktekkan supaya apa? Supaya terbiasa juga. Sebab orang kalau nggak biasa melaksanakan jamak suka kikuk, kadang-kadang suka bingung. Ini gimana nih hukumnya begini? Ya, seperti yang pernah terjadi gitu. Ada saya punya kasus gitu, saya kirain ini orang sholatnya sholat qashar misalnya. Sholat qashar kan sholat isya yang mesti 4 rakaat, 2 rakaat. Ternyata bukan sholat qashar, sholatnya tamam 4 rakaat. Sementara kita tadi udah niat apa? Niat mengqashar. Gimana? Nah, di situ disebut ada sholat bila nawa. Sholatnya sholat tamam walaupun niatnya niat qashar. Sholat bila nawa bila sholat. Niatnya niat qashar tapi sholatnya sholat tamam. Sama begitu juga kalau kita datang ke Jumatan, ternyata imam udah tahiyat, ya. Sementara ukuran dapat Jumatan itu kalau kita dapat 1 rakaat bersama imam. Ini nggak dapat, imam udah tahiyat. Tetap ketika kita sholat niatnya niat sholat Jumat. Ketika imam itu udah salam, naik kita nambah berapa rakaat? Berapa rakaat? 4 rakaat. Niatnya niat sholat Jumat, tapi prakteknya sholat zuhur. Begitu. Iya. Kan tadi ada 3 tuh, kata 3 daun unsur itu mengkosor atau menjamak. Jamak ya. Kebetulan sama luka. Kalau sakit karena luka terbakar, itu kan memerlukan waktu yang lama tuh untuk penyembuhan. Itu mengkodenya begitu. Apa wajib juga? Sama itu. Sakit gitu. Iya. Orang terbaring karena sesuatu sakit. Kalau sakit itu masih diperkenankan yang namanya menjamak. Boleh. Boleh itu, ya. Jangan sampai kita tinggalin sama sekali. Sakit itu termasuk daripada uzur, nanti ada bahasannya kayak gitu. Orang perjalanan aja itu boleh dijamak. Wa in kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Itu ayat ke situ, kiasnya ke situ. Apabila wa in kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Kalau lagi puasa kita melakukan perjalanan, boleh nggak kita buka? Boleh. Nanti kodoin di hari yang lain, termasuk au maridon atau lagi sakit. Maka dari situ ulama berpendapat boleh kalau kita sakit, boleh misalnya menjamak daripada sholat gitu. Boleh saja, silakan. Situasinya koma, Ustaz. Kalau koma kan kagak sadar. Iya, maksudnya itu kan. Iya, sementara jatuh kewajiban 2, akil balik. Syaratnya akil balik. Kalau koma balik iya, tapi akil enggak. Orang koma itu kayak orang pingsan, gimana sih? Kayak orang tidur, gimana? Sadar nggak dia? Enggak. Orang koma itu di situ di ma'zur atau ada uzur.
Kayak gitu. Kalau dia satu saat sadar, indah karoha, dia sadar, maka dia wajib mengkodok. Tapi kalau toh ternyata keburu meninggal, maka dia nggak wajib kodok. Kenapa? Kagak sadar. Kayak gitu. Ya, kayak gitu. Ada kesempatan di mana dia bisa mengkodok daripada salatnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada Pak Ade nggak? Ada. Keluar sini ya. Pak Deto mah ini Pak Deto mah. Ini bangun gak deh? Muhammadur